Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 dan kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan materi tentang fisiologi sistem muskuler. Pada dasarnya, otot rangka dibangun seperti seutas tali yang sangat kokoh. Ribuan utas kecil paralel yang disebut miofibril menyatu untuk membentuk serat otot, yang merupakan sel otot yang sebenarnya. Sel dengan mitokondria dengan banyak inti dan membran seluler yang disebut sarkolema. Serat otot tersebut kemudian membentuk ikatan seperti tali yang lebih besar yang disebut fasikula, yang bergabung untuk membentuk organ otot seperti tali yang lebih besar. Sistem muskuler atau perototan adalah sistem jaringan yang disebut otot pada tubuh yang memungkinkan kita bergerak. Sebagian besar otot pada tubuh berada di bawah kendali sadar dan digerakkan oleh perintah otak melalui sistem saraf. Namun, beberapa otot seperti otot kardiak yang tak sadar bergerak secara teratur tanpa kendali kesadaran, kecuali untuk otot tak sadar. Serat-serat otot terhubung ke sistem kerangka oleh tendon dan jaringan lainnya. Otot bertindak dengan mengubah energi kimia menjadi tensi dan kontraksi. Otot terbentuk dari jutaan filamen protein kecil yang bekerja bersama untuk menghasilkan gerak pada tubuh. Setiap manusia memiliki lebih dari 600 buah otot pada tubuh yang dilayani oleh saraf yang menghubungkan setiap otot dengan otak dan tulang belakang. Tubuh kita menuntut agar otot-otot itu menjalankan tugas-tugas yang berbeda. Otot memiliki 3 karakter, di antaranya kontraksilitas, yaitu serabut otot berkontraksi dan menegang, yang dapat atau tidak melibatkan pemendekan otot. Kemudian, eksitabilitas, yaitu serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls, dan elastisitas, yaitu serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Sistem otot yang ada di seluruh tubuh juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Fungsi utama dari sistem otot di tubuh adalah melakukan gerakan tubuh untuk melakukan gerakan. Selain itu, otot juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh, mengatur postur, membantu proses melahirkan, penggerakan sistem pencernaan dan pembuangan, pernapasan, dan penglihatan. Selanjutnya, otot adalah jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia, yang merupakan alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu individu atau organisme bisa bergerak. Jadi, otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Otot bekerja dengan berkontraksi dan berelaksasi. Otot tersusun atas beberapa berkas serat otot yang tersusun secara paralel terhadap otot. Berkas serat otot merupakan sebuah paket dari banyak serat otot tunggal. Kemudian, serat otot tunggal tadi tersusun dari satu baris sel otot, membentuk serat silinder panjang setebal satu sel. Setiap sel otot ini memiliki nukleus ganda. Saat otot mendapat rangsangan, maka akan berkontraksi. Kontraksi inilah yang menyebabkan adanya sebuah gerakan. Kontraksi pada otot ditandai dengan memendeknya otot mengembung di bagian tengah, dan otot menjadi menegang. Namun sebaliknya, bila otot tidak bekerja, maka otot akan kembali mengendur dan relaksasi. Terdapat 3 jenis otot. Yang pertama ada otot polos, yaitu otot yang tidak dapat kita rasakan keberadaannya, memiliki ciri berbentuk gelondong dengan kedua ujungnya meruncing, bersifat elastis, memiliki tebal sekitar 4 hingga 5 mikrometer, memiliki panjang sekitar 20 hingga 300 mikrometer, mempunyai satu inti sel yang terletak di tengah sel, dan terdapat pada dinding alat-alat tubuh bagian dalam seperti paru-paru, pembuluh darah, lambung, usus, dan indung telur. Otot polos memiliki berbagai macam fungsi, yaitu membantu proses persalinan, pernafasan, pencernaan, sirkulasi darah, perkemihan, dan proses melihat.
Otot polos memiliki mekanisme kerja yang tidak mengikuti perintah otak layaknya otot rangka. Pasalnya, otot ini bekerja atau berkontraksi secara involuntir atau bekerja tanpa disadari dan bergerak atas berbagai rangsangan. Karena itu pula, otot ini sering disebut sebagai otot tak sadar atau otonom. Yang kedua ada otot lurik, yaitu otot rangka yang menempel pada rangka tubuh manusia. Otot lurik bisa bergerak atas kehendak dari tubuh atau manusia secara sadar. Otot rangka memiliki ciri berbentuk silinder seperti serabut-serabut halus, memanjang atau myofibril, dan memiliki banyak inti sel. Di otot lurik ada garis-garis melintang yang tersusun dari daerah gelap atau aktin dan terang atau miosin, berpola silang-seling, yang berfungsi sebagai pemicu kontraksi yang menunjang sistem pernafasan, pergerakan, postur, dan memompa darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada otot kardiak, yaitu otot jantung, yang juga disebut miokardium. Pada vertebrata, salah satu dari 3 jenis otot utama hanya ditemukan di jantung. Otot kardiak memiliki ciri kardiak berbentuk lurik, seperti otot rangka, karena aktin dan miosin tersusun dalam sarkomer, seperti halnya pada otot rangka. Namun, otot kardiak bekerja secara tidak sadar atau involuntary. Sel otot kardiak biasanya memiliki nukleus tunggal atau pusat. Sel-selnya sering bercabang dan dihubungkan erat oleh sambungan khusus. Otot kardiak berfungsi untuk membantu jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sekarang kita masuk ke bagian gerak antar otot. Gerak antar otot itu terbagi menjadi 2, yaitu gerak antagonis atau gerak dua buah otot yang saling berlawanan arah, dan gerak sinergis atau gerak dua buah otot yang sama arahnya atau saling menunjang. Otot dapat merasakan kelelahan ketika asam laktat menumpuk pada otot yang terlalu sering berkontraksi. Agar asam laktat dapat dioksidasi, maka tubuh harus memasuki fase aerob dengan melakukan reaksi dengan membuat nafas tersengal-sengal untuk mendapat lebih banyak oksigen. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan ligamen. Ligamen adalah jaringan ikat yang mempunyai komponen-komponen biomekanik yang unik. Ia digambarkan yakni sebagai pita padat jaringan ikat kolagen. Struktur ligamen ini terdiri dari protein yang disebut juga dengan kolagen. Protein kolagen tersebut berbentuk panjang, fleksibel, serta berbentuk seperti benang atau serat. Cara kerja dari ligamen sangat berhubungan dengan tendon. Ligamen dan tendon adalah jaringan fasib yang tidak mempunyai kemampuan melakukan kontraksi untuk menghasilkan gerakan. Tendon membantu terjadinya pergerakan sendi dengan cara mentransmisikan tekanan dari otot pada tulang. Dibandingkan dengan otot, tendon mempunyai serat yang kaku, memiliki kekuatan tarik yang besar, dan bisa menahan tegangan yang besar. Kemudian pada pembahasan terakhir yaitu tendon atau urat. Tendon adalah sekumpulan jaringan ikat berserat kuat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang. Jaringan ini cukup kuat untuk menahan tegangan. Jaringan tendon sangat mirip dengan ligamen dan fascia. Ketiganya terbuat dari kolagen. Adapun lapisan pada jaringan ikat yang menyusun tendon yaitu endomysium, kolagen, epimysium, perimysium, dan fascia dalam. Sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.